Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Adina Diatma, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Amelia Nursina Mahfsa, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rifah Putri, nomor absen 27. Kondisi ekonomi awal Orde Baru. Pada awal kelahirannya, pada masa Orde Baru memfokuskan programnya pada pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi di awal yang cukup memprihatinkan, sehingga difokuskan pada pembangunan ekonomi agar menciptakan keadaan ekonomi bangsa menjadi lebih baik dan untuk memakmurkan ekonomi bangsa. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% per tahun, serta banyaknya utang negara. Berikut isi trilogi pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulanginya, yaitu yang pertama, program jangka pendek. Program ini berdasarkan dari TAP MPRS nomor 22 tahun 1966 dengan dua cara. Yang pertama, stabilitas dengan cara menyusun APBN berimbang dan pinjaman luar negeri. Yang kedua, dengan rehabilitas dengan menjamin keamanan para investor asing. Hasil program ini menumbuhkan hasil yang lebih baik. Tingkat inflasi berhasil ditekan dari 650% jadi 120% pada tahun 1969, serta kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki. Yang kedua, program jangka pendek. Pada 1 April 1969, pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repelita. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Rencana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi serta memenuhi kebutuhan sandang pangan. Repelita dievaluasi 5 tahun sekali. Repelita yang pertama pada 1969 sampai 1974 berfokus pada pertanian dan revolusi hijau. Yang kedua, Repelita yang kedua pada 1974 sampai 1979 berfokus pada infrastruktur, yaitu pembangunan dan sarana prasarana. Yang kedua, industri hulu menyediakan bahan baku dan mengolahnya menjadi bahan setengah jadi. Repelita yang ketiga pada 1979 sampai 1984 berfokus pada swasembada pangan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri ekspor dan industri padat karya. Repelita yang keempat pada 1984 sampai 1989 berfokus pada industri padat modal, bertujuan supaya banyak modal yang ditanam dan perekonomian meningkat. Repelita yang kelima pada 1989 sampai 1994 berfokus pada telekomunikasi atau menghubungkan antar daerah, pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja dan terdidik dan terlatih. Repelita yang ke-6 pada 1994 sampai 1998 berfokus pada infrastruktur investasi. Revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Revolusi hijau adalah intensifikasi atau peningkatan hasil dengan berfokus pada varietas tanaman tertentu. Ekstensifikasi yaitu perluasan usaha, diversifikasi, peragaman bidang usaha, dan rehabilitasi perbaikan lahan atau alat usaha. Revolusi hijau. Latar belakangnya yaitu yang pertama, adanya teori kependudukan Thomas Robert Malthus, digagas oleh William Gould
dan konseptor lebih lanjut Norman Borlaug. Kelebihan, meningkatnya produksi, pendapatan teknologi, ekonomi, dan pertanian. Kekurangannya, sistem ekonomi berubah yang sebelumnya sistem bagi hasil menjadi sistem profit atau keuntungan yang menyebabkan adanya kecurangan. Yang kedua, pencemaran lingkungan karena menggunakan pupuk kimia. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Selain berusaha dalam mempertahankan sektor pertanian, di periode ini juga memfokuskan di sektor industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan yang akan terjadi pertanian, serta membuat mesin industri pada tahun 1970. Soeharto juga mengenjot penambangan minyak dan pertambangan sehingga pemasukan negara bertambah. Dengan kebijakan ini, Indonesia sukses dalam membangun ekonomi. Keberhasilan ini menjadikan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an. Peristiwa-peristiwa ekonomi. Setelah dilakukannya kebijakan ekonomi, banyak dampak dan peristiwa yang terjadi, yaitu pada tahun 1973 harga minyak jatuh. Pada tahun 1974, tragedi Malari atau Malapetaka 15 Januari. Pada tahun 1975, invasi Timor Timur, yaitu integrasi secara kekerasan. Pada tahun 1980, petisi 50, yaitu protes terhadap Soeharto. Pada tahun 1984, swasembada beras 25 juta ton. Pada tahun 1988, Pakto 85 perbankan, yaitu banyak bank karena syarat dipermudah. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga program terlaksana dengan baik. Yang kedua, Indonesia menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan diikuti perbaikan kesejahteraan rakyat. Dampak negatifnya yaitu kerusakan serta pencemaran alam, perbedaan ekonomi dalam masyarakat tajam, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan. Yang keempat, pembangunan tidak merata sehingga tampak adanya kemiskinan. Tambahan info, krisis moneter menghantam Asia pada tahun 1977 sehingga berdampak pada Indonesia. Pada Juli 1997, Otoritas Moneter Indonesia memperluas perdagangan mata uang rupiah dari 8% menjadi 12%. Pada Agustus 1977, rupiah diserang hebat hingga nilai rupiah melemah. Kemudian menyentuh titik terendah pada September 1977, utang perusahaan semakin meningkat, terjadi inflasi serta peningkatan harga bahan pangan. Melemahnya sektor keuangan negara ini menghasilkan syarat merosotnya perekonomian Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.